Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ayyuhal ihwa rahimani Allah wa ayyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, adapun kitab panduan yang kita gunakan adalah Mulakhasu Qawaidil Lughatil Arabiyyati yang dikarang oleh Fuad Ni'mah. Mulakhas artinya ringkasan, qawaidi kaidah-kaidah, al-lughati al-arabiyyah bahasa Arab. Taib, bagi antum yang ingin mengikuti video ini, ya, silakan dibuka kitabnya, ya, kitab mulakhas. Ya, kalau di punya anak nih halaman 17, ya, halaman 17 ini cetakan yang lama. Adapun cetakan yang terbaru, ya, yang ada ta'liknya, ada catatan kakinya, dibuka saja yang muqaddimah, ya, juz pertama Qawaidul Lughah di halaman 37. Kalau yang di Al-Maktabah Al-Wadi halaman 37. Tep, bisa lihat di layar, ya. Silakan antum siapkan kitab antum, kitab mulakhas, dan juga pensil, ya, untuk mengharokatin dan berikan catatan-catatan di sampingnya. Insyaallah metode yang akan kita sampaikan dalam video ini, pertama, nanti saya akan membacanya, antum bisa mengikuti dengan mengharokatin dalam kitab antum. Kemudian yang kedua, nanti saya akan artikan. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan i'rab, ya, kedudukan dalam kalimatnya, ya. Kan ini yang paling penting, ya, kita tahu kedudukan kata tersebut di dalam kalimat, sehingga kita tidak salah dalam membaca dan mengartikannya. Taib, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini diberkahi dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai saja, ya. Pertama, di sini disebutkan qawaidun nahwi, ya. Qawaidu an-nahwi, ya, nunnya ada tasdidnya situ. Qawaidu artinya adalah kaidah-kaidah, dia bentuk jamak, yang tepatnya adalah jamak taksir dari qaidah, artinya kaidah. Kalau jamak berarti kaidah-kaidah. An-nahwi, ya, nahu, ilmu nahu. Kenapa dibaca qawaidu dengan dhamma? Karena dia di-i'rab sebagai khobar, ya. Semua judul kitab, judul bab itu di-i'rab sebagai khobar. Dan insyaallah dalam kitab ini, kitab mulakhas ini juga nanti akan dibahas oleh beliau, ya, pembahasan tersebut. Tapi ingat, ya, setiap judul di-i'rab sebagai khobar. Dan khobar itu, kalau kita lihat dari sisi artinya, adalah penyempurna dari makna mubtada. Artinya apa? Mubtada dan khobar itu tidak bisa berpisah. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Kalau ada khobar juga harus ada mubtada. Terus mana mubtadanya? Di sini mubtadanya makhdhuf. Makhdhuf itu dibuang, dihilangkan.
Ya, jadi kita takdirkan saja. Takdirkan saja. Dan untuk memilih kata sebagai mubtada atau takdir yang pas untuk mubtada di sini itu harus disesuaikan dengan khobarnya. Yang kita lihat dalam kaidah mubtada dan khobar itu dia harus bersesuaian. Ya, dari sisi jenisnya, nau'nya, dan juga yang lainnya. Insyaallah nanti juga akan dibahas dalam kitab ini. Jadi apa atau kata apa yang pas kita takdirkan untuk mubtada di sini? Maka yang pas adalah hadhihi. Hadhihi qawaidu an-nahwi. Hadhihi mubtadaun fi mahali raf'in, qawaidu khabar marfu'un bi dhammah li'annahu jam'ut taksir wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi kasrah, yang dijarkan dengan kasrah karena dia isim mufrad. Kemudian yang di bawahnya muqaddimatun, ini sama dengan yang di atas. Muqaddimatun artinya muqaddimah, pembukaan. Dia juga di-i'rab sebagai khabar, mubtadanya hadhihi. Karena muqaddimatun muannas, ya, maka mubtadanya kita cari yang muannas, hadhihi. Hadhihi muqaddimatun. Hadhihi mubtadaun fi mahalli raf'in, muqaddimatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Kemudian di bawahnya aqsamul kalimatil arabiyati. Aqsamu ini jamak dari qasam yang artinya pembagian. Jadi kalau kita artikan di sini pembagian kata bahasa Arab. Nah, kata Arab, kata yang berbahasa Arab. Ini juga di Arab sebagai khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya juga kita takdirkan hadhihi. Karena di sini jamak taksir. Hadhihi aqsamul kalimatil arabiyyati. Hadhihinya mubtadaun fi mahali raf'in. Aqsamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu jam'ut taksir wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Al kalimati mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Wa huwa man'ud, dan dia juga sebagai man'ud. Al-arabiyati na'at, sifat dari al-kalimah, makanya dibaca al-arabiyati yang ngikutin harokat dari al-kalimah. Nah, man'ud dia nanti insyaallah akan kita ketahui ini di pembahasan tabi'. Jadi sekali lagi saya ingatkan karena ini sebenarnya kelas lanjutan ya. Ya, minimalnya bagi antum ya sudah memiliki dasar, pernah mempelajari dasar-dasar kaidah nahwu seperti dalam kitab Mukhtarat ya, atau kitab-kitab yang lain. Atau bagi antum yang memang mau mengikuti, tafadhol ya, sekedar pengetahuan juga tidak mengapa. Insyaallah nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang di bawahnya An-nahwu, beliau mengatakan qala al-muallifu rahimallahu ta'ala hafidhahullahu ta'ala, ya, berkata pengarang kitab ini, an-nahwu, ya, an-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati.
Nahwu ini tidak kita artikan, ya kita baca nahwu itu saja. Atau kaidah nahwu. Ilmu nahwu adalah qawaidu, kaidah-kaidah yu'rafu yang diketahui biha dengannya, wadifatu tugas, kulli kalimatin setiap kata, dakhilil jumlati yang masuk di dalam kalimat. Itu artinya. Kemudian dari sisi i'rabnya, an-nahwu dia mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Qawaidu khabarun marfu'un bi dhamma li'annahu jam'ut taksir. Atau bisa juga ya 6 seperti itu ya. Yu'rafu ya, yu'rafu kalau di i'rab kedudukannya dalam kalimat ini ya, dalam kalimat ini dari sini sampai sini, maka yu'rafu di sini di i'rab sebagai na'at. Ya, karena kaidahnya fiil yang jatuh setelah isim nakirah di i'rab sebagai na'at. Ya, fi mahali raf'in di sini, fi mahali raf'in. Karena qawaidu tadi marfu, maka di sini yu'rafu fi mahali raf'in karena dia fiil atau jumlah fi'liyah. Kemudian kalau di i'rab perkatanya, yu'rafu adalah fi'il mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu lam yusbiq adatun nasbi wal jazmi. Yu'rafu adalah fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhamma karena tidak didahului oleh amil yang menasabkan atau menjazmkan. Biha, bi harful jar, ha domir jar muttasil fi mahali jarrin. Wadifatu tadi yu'rafu dia itu fi'il mudhari' mabni lil majhul ya, mabni lil majhul. Asalnya adalah ya'rifu, kemudian dimajhulkan. Cara memajhulkannya di dhamma awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir, yu'rafu, seperti itu. Dan fi'il mabni lil majhul dia butuh kepada naibul fa'il, bukan fa'il ya. Kalau kita baca ya'rifu fi'il mabni lil ma'lum, maka dia butuh fa'il, tapi karena di sini majhul, maka dia butuh kepada naibul fa'il, pengganti fa'il, bukan fa'il. Jadi wadifatu di sini kita i'rab sebagai naibul fa'il dari yu'rafu. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma wa huwa mudhaf, dia juga di i'rab sebagai mudhaf. Kulli mudhafun ilai majrur, dan dia juga sebagai mudhaf. Kalimati majrur ya, mudhafun ilai. Setiap kata yang jatuh setelah kulli maka dia i'rab sebagai mudhafun ilai. Kalimatin, kulli kalimatin ya. Kalimatin di sini adalah mudhafun ilai, majrur dengan kasrah dikarenakan dia isim mufrad. Dakhilil jumlati, dakhili na'at, na'at dari kalimati, dia majrur dengan kasrah karena dia isim mufrad. Dia juga sebagai mudhaf, al jumlati mudhafun ilai dengan kasrah karena dia juga isim mufrad. Kemudian
wa dhabtu awakhiril kalimati. Ya, afwan di sini ada hilang. Ini ada alif lamnya sebenarnya di sini ya, ada alif lamnya. Ya, wa dhabtu awakhiril kalimati, dan juga dhabit. Ya, harokat, ketetapan dari harokat yang ada di akhir kata-kata tersebut. Jadi di sini dhabtu, wa di sini waw atop ya, waw atop, dhabtu ya ma'tuf, ma'tufnya kepada wazifatu. Jadi takdirnya seperti ini. Annahu qawaidu yu'rafu biha dhabtu awakhiril kalimati. Ya, seperti itu. Sama saja ya, jadi diatopkan kepada wazifatu, makanya dibaca dhabtu dengan rafa ya, atop kepada wazifatu, wazifatunya ma'tuf. Jadi diatop dengan rafa dengan dhammah. Dia juga sebagai mudhaf, awakhiri mudhafun ilai ya, tanda majrurnya dengan kasrah. Kemudian dia juga sebagai mudhaf, al-kalimati mudhafun ilai, al-kalimati mudhafun ilai. Kemudian wa kaifiyatu i'rabiha, wa kaifiyatu i'rabiha, dan cara mengi'rabnya, mengetahui kedudukan kata tersebut di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Wa di sini juga sebagai huruf atop, kaifiyatu atop kepada wazifah, jadi marfu dengan dhamma, dan dia juga sebagai mudhaf, i'rabi mudhafun ilai majrur dan jarnya dengan kasrah, dan dia juga mudhaf lagi, haknya mudhafun ilai fi mahali jarrin. Ya, jadi itu mudah sebenarnya ya. Sekali lagi ya, ini sering saya sampaikan dalam pengajian pembahasan tatap langsung ketika sedang belajar ini ya, kita ketahui bahwasannya kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi dua, jumlah itu terbagi dua. Kalau enggak jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim, jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il. Biasanya jumlah ismiyah itu ya susunannya mubtada khabar. Nah, mubtada khabar. Nanti kalau kemasukan kana ya isim kana, khabar kana. Kemasukan ina ya isim ina, khabar ina. Itu saja. Adapun fi'il ya fi'il fa'il. Ini kalau yang maklum. Kalau mazhul ya fi'il dan naibul fa'il. Ya, seperti itu. Jadi susunannya mubtada, khabar, nanti fi'il, fa'il, naibul fa'il atau objek. Ya, sisanya itu kebanyakannya ya mudhaf, mudhafun ilai atau atop, naat. Ya, itu aja, insyaallah. Mudah insyaallah. Kemudian kita lanjutkan. Wa tanqasimu al-kalimatu al-arabiyatu salah satu aksamin. Tanqasimu al-kalimatul arabiyatu salah satu aksamin. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ismun, fi'lun, harfun, atau ismin, fi'lin, harfin. Ya, boleh. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yaitu isim, fi'il, dan huruf.
Jadi semua kata yang ada di dalam bahasa Arab atau semua yang ada dalam kitab Mulakhas ini dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir, maka tidak lebih dari 3 ini saja. Kalau enggak dia isim, ya fi'il, atau dia huruf. Ya, jadi 3 ini saja. Jadi inti dari pembahasan bahasa Arab itu ya 3 ini, isim, fi'il, dan huruf. Maka ini yang harus kita kuasai. Dan alhamdulillah susunan dalam kitab ini sangat bagus, sistematis. Dibahas dulu isim itu apa sampai kita mumtaz mengetahuinya. Kemudian fi'il itu apa, huruf itu apa. Maka kalau ini sudah kita kuasai dengan baik, ya, ketika nanti masuk dalam, ketika kita mau membuat kalimat itu dengan mudahnya kita akan membuat, ya, karena kita sudah kuasain komponen-komponennya, bagian-bagiannya yang ada di dalam kalimat itu. Jadi setiap kalimat itu ada yang terdiri dari isim saja atau fi'il dan isim, dan juga nanti diselingi dengan huruf, tidak lebih daripada itu, tidak keluar dari 3 ini. Jadi mudah sekali, ya, kita bayangkan saja, ya, 3 saja. Jadi target kita itu 3 ini yang akan kita kuasain. Jadi kita i'rab ya. Tanqasimu di sini fi'il mudhari'. Ya, ini bentuk wazannya adalah in fa'ala, in qasama. In fa'ala yanfa'ilu, in qasama yanqasimu. Kan tapi di sini diambil yang tak. Ya, domir hiya di sini karena untuk menyesuaikan dengan fa'ilnya. Fa'ilnya di sini al-kalimatu, dia muannas, ya, ada tak marbutonya muannas. Maka untuk fiilnya sesuaikan domir hiya. Ini kita ketahui ini di mana, ini nanti di ilmu tasrif, di bagian pas pembahasan tasrif. In qasama yanqasimu, yanqasimu, yanqasimani, yanqasimuna, tanqasimu. Di sini wa humahum hiya. Ya, mudah-mudahan antum sudah pernah ya mendengar ilmu tasrif, jadi tidak bingung, tidak pusing untuk mengikuti pembahasan ini. Tanqasimu al-kalimatu, tanqasimu fil mudhari' marfu' dengan dhamma karena tidak ada yang mendahulinya dari baik dia amil nasab atau amil jazm, maka dia hukum asalnya adalah rofa dan rofanya dengan dhamma. Al-kalimatu fa'il marfu' dengan dhamma karena dia isim mufrad, ya, fa'il atau pelaku dari fi'il ini. Kalau kita tanya apa yang terbagi, ya kata itu. Maksud kata itu fa'il. Al-arabiyatu di sini na'at. Na'at marfu, dia juga dirofa dengan dhammah, ngikutin dari kata al-kalimatu. Salasata, ada fi'il, ada fa'il, maka ini objek. Salasata, dia objek. Maf'ul bi, gitu ya, mansub dengan fathah, dan dia juga mudhaf. Aksamin mudhafun ilaihi, mazurun, dan dia dijarkan dan tanda jarnya dengan kasrah. Ismin, kita baca ismin, dia badal dari aksamin. Fi'lin juga badal, harfin juga badal dari sini. Kemudian kita lanjutkan. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw manin. Ya. Afwan, ini bukan mana ini ya. Au makanin au zamanin, di sini ada huruf zai, hilang ini ya. Au zamanin seperti itu ya. Au sifatin au makna mujaradin minaz zamani. Apa kata beliau? Isim adalah dia setiap kata
yang menunjukkan, tadulu yang menunjukkan, ala atas, insanin manusia. Jadi semua kata yang menunjukkan manusia maka dia adalah isim. Atau hayawanin, hewan-hewan, juga dia isim. Nabatin, tumbuhan. Jamadin, ya benda, ya ini benda mati. Makanin, menunjukkan tempat. Zamanin, menunjukkan waktu. Sifatin, menunjukkan sifat. Atau makna mujarradin, sekedar menunjukkan makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu. Suatu kata yang maknanya tidak menunjukkan waktu, tidak ada di dalamnya tergandung waktu, maka dia isim. Ya. Contohnya di sini ada di bawahnya, mislu rojulun, ini kan manusia ya, insan. Maka rojulun ini isim. Asadun, ini hewan, singa, ya, hewan singa, maka dia isim. Zahrotun, ini bunga, maka dia isim. Ha'itun, ini tembok, ini dia isim. Al-Qahiratu, ini nama kota, nama tempat ya, Qahirah, Kairo. Syahrun, bulan, ini menunjukkan waktu. Nazif, bersih, menunjukkan sifat. Istiqlal, merdeka, ya, jadi dia tidak ada kaitan dengan waktu, maka dia ini juga isim. Semua ini contohnya adalah isim. Jadi ini isim ya, isim. Jadi kalau ditanya apa itu isim, inilah semua bentuk ini adalah isim. Ya, akan tapi biasanya saya kalau mengajar, ya, kalau ada yang menanya apa itu isim, maka saya katakan isim itu bukan fiil. Isim itu bukan fiil. Ya, maka tugas kita mengetahui apa itu fiil. Kalau fiilnya sudah diketahui, dipahami dengan benar, maka selain dari fiil itu, maka semuanya masuk dari kategori isim. Ya, seperti itu. Jadi tidak mengapa kita ikutin dulu yang di kitab ini. Jadi kalau kita i'rab al-ismu di sini adalah mubtada marfu'un, dia dirofa dengan dhamma karena isim mufrad. Huwa, ya, bisa di'rab sebagai mubtada lagi, ya, mubtada kedua, fi mahalli raf'in, atau dia dianggap tidak ada, domir sa'nun, ya, la mahalaha minal i'rab, ya, sekedar untuk lengkap saja. Untuk kesempatan kali ini kita i'rab saja dia ya. Huwa di sini mubtada kedua, fi mahalli raf'in. Kullu khobar dari huwa, ya, khobar dari huwa, bukan khobar dari mubtada ini, bukan khobar dari isim. Isim tadi kan mubtada juga, tapi kullu adalah khobar dari huwa. Terus mana khobar dari isim? Khobar dari isim adalah susunan dari huwa dan kullu. Nah, istilahnya adalah jumlah ismiyah, karena khobar juga bisa berupa jumlah ismiyah. Kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah, maka kita i'rab fi mahalli raf'in, ya, huwa mubtada, kullu khobar, pasangannya mubtada dan khobar ini adalah khobar dari isim. Seperti itu ya. Kalimatin mudhafun ilaih dari kullu, dia dijarkan dengan kasrah. Tadullu fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma, karena tidak ada yang amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Dan kedudukannya dalam kalimat ini dia sebagai na'at. Ingat ya, fi'il jatuh setelah isim nakira, maka di-i'rab sebagai na'at. Tadulu fi'il
mudhari' tadi ya. Ya, ini fi'il, dan setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Kalau tidak disebutkan setelahnya, maka fa'ilnya terkandung di dalamnya berupa domir. Ya, di sini domirnya adalah hiya. Dulu ini hiya. Hiya itu kembali kepada kalimatin. Jadi kalau kita artikan, isim adalah dia, setiap kata yang kata itu menunjukkan. Nah, seperti itu. Ala itu ala huruf jar, insanin majrur. Ya, isim yang jatuh setelah huruf jar maka di-i'rab sebagai majrur jar. Ini di sini insanin dijarkan dengan kasrah. Au huruf atop, hayawanin atop. Ya, semua ya, ini mengikutin. Ini atop maka dibaca nabatin. Atopnya mengikuti ke insanin. Ketika insanin dibaca kasrah, maka semua isim yang jatuh setelah huruf atop semuanya kasrah. Hayawanin, nabatin, jamadin, makanin, au zamanin, sifatin, au makna. Ini sama semua ya, sampai sini sifatin. Sekarang yang makna. Makna ini majrur juga. Ya, tanda jarnya kasrah muqaddarah karena dia si maksur. Ya. Mujarradin mudhofun ilaih, dia ini majrur dengan kasrah muqaddarah. Kasrahnya tidak kelihatan, ditakdirkan saja karena isi maksur, dan dia juga sebagai mudhof. Mujarradin mudhofun ilaih min huruf jar az-zamani, ya, majrur dengan karena didahului huruf jar dan tanda jarnya dengan kasrah. Ya, semua susunan mislu rajulun ini mudhofun ilaih saja, di-i'rab mudhofun ilaih saja. Baik. Kita selesaikan dulu ya. Saya baca dulu sampai habis, nanti baru saya i'rab. Ya, kita insyaallah pada video ini mungkin sampai di sini aja ya, sampai terakhir ini. Baik. Wa yatamayyazu, wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu tanwinuhu mislu rajulun, kitabun, syajaratun. Ya, kita artikan wa yatamayyazu, dan al-ismu isim dia itu dapat dibedakan an ghairihi dari selainnya, ya, dari kata-kata yang ada. Maksudnya kata di sini ya kalau fi'il atau huruf, ya, atau kata yang lain. Ketika di dalam kalimat seperti dalam kitab ini kan banyak sekali ya kata-kata yang ada, ya, numpuk. Bagaimana kita membedakannya? Bos, ini apakah isim atau fi'il atau huruf? Nah, maka ini ciri-cirinya. Ya, ini ciri-cirinya. Isim dapat dibedakan dari selainnya, dari kata-kata yang ada fi annahu, bahwasanya dia. Pertama, yumkinu tanwinuhu. Isim itu memungkinkan ditanwin, ya, bisa untuk ditanwin. Contoh di sini rajulun, kitabun, syajaratun. Rajulun ini kalau ditanya dia isim atau fi'il, maka jawabannya adalah isim. Apa tanda isimnya? Ini ada tanwin. Kitabun seperti itu juga ada tanwin, syajaratun juga begitu ada tanwin. Ini tanda yang pertama atau ciri yang pertama. Dan yang kedua, yumkin idkhalu al alaihi, memungkinkan untuk dimasukkan alif lam kepada kata tersebut. Contohnya ar-rajulu, ya, kalau ditanya ar-rajulu ini isim atau fi'il atau huruf, maka jawabannya adalah isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena ada alif lamnya, ada alif lamnya di depan ini, ya. Lihat perbedaannya, ini rajulun dengan domatain, setelah kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu, karena fungsi alif lam yang awalnya domatain menjadi doma biasa. Al-kitabu, asy-syajaratu. Jadi kalau ada kata yang didahului dengan alif lam maka dia isim.
Kemudian yumkin idkhalu harfin nida'i alaihi, mungkin untuk didahului huruf nida pada kata tersebut. Contohnya ya rojulu, ya di sini huruf nida, huruf panggilan, wahai seorang laki-laki. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi, kalau ada kata di depannya huruf nida, maka dipastikan dia isim, karena fi'il tidak mungkin didahului dengan huruf nida. Kemudian yang keempat, yumkin jarruhu biharfil jarri atau bil idhafah. Kata tersebut memungkinkan untuk dijar, baik dengan huruf jar atau dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, contohnya sini ala sajarati, ala ini huruf jar, as-sajarati majrur. Kalau ada kata didahului huruf jar, maka dipastikan dia isim. Gusnus sajarati, ya dahan pohon, ya, mudhofun ilaih, mudhofun ilaih. Kemudian yang tanda berikutnya, yang kelima, yumkinul isnadi ilaihi ay al-ikhbaru anhu, mungkin untuk disanadkan kepadanya, ya, disanadkan atau dikabarkan tentangnya. Contoh al-kitabu mufidun, kitab yang berfaedah, ya, mufidun. Jadi mufidun ini dia isim karena mengabarkan tentang kitab. Kemudian beliau mengatakan di sini terakhirnya wa yakfi. Ya, sini ada sebenarnya ada waw dan ya sini ya. Ini PDF-nya kurang ini. Hilang. Wa yakfi an takbala al-kalimatu alamatan wahidatan atau aktsara min hadhil alamati litakuna isman. Jadi beliau mengatakan cukup kata ini, kata suatu kata menerima satu atau lebih dari tanda-tanda di atas, ya, maka untuk dikatakan sebagai isim, ya. Cukup kata itu menerima satu atau lebih dari tanda-tanda yang ada ini untuk dikatakan sebagai isim. Ada salah satu saja tandanya masuk dalam suatu kata, maka dia adalah isim, ya, isim. Untuk i'rabnya ini mudah sebenarnya, hampir sama-sama ya. Yumkin, tanwinu, yumkin ini sama saja. Ini fi'il, ya, kita i'rab ya. Wa yatamayyazu ini fi'il mudhari'. Wazannya tafa'ala yatafa'alu, tamayyaza yatamayyazu. Marfu dengan dhamma karena tidak ada yang mendahului dari amil yang nasabkan atau yang menjazmkan. Al-ismu sebagai fa'il dari fi'il. Ada fi'il maka ada fa'il, ada kata kerja maka ada pelakunya. An huruf jar, ghairi, ya, majrur karena didahului dengan an, dia mudhaf, dan hi-nya mudhafun ilaih fi mahalli jarin. Min huruf jar, al-kalimati majrur, tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim atau jamak muannas salim. Fi huruf jar annahu, annahu ini terdiri anna sama hu. Hu-nya sini adalah isim dari anna, i'rabnya fi mahali nasbin. Khobar annanya mana? Ini semua khobar anna ini. Di bawahnya itu semua khobar anna. Baik, khobar anna nanti di-i'rab fi mahali raf'in ini. Yumkin tanwinu fi mahali raf'in, khobar dari anna. Yumkin idkhalu juga semua di bawah. Kalau di-i'rab satu-satu ini yumkin sama. Yumkin fi'il mudhari' marfu dengan dhamma karena tidak didahului oleh amil yang menasabkan dan menjazmkan. Tanwinuhu fa'il, da fi'il fa'il. Tanwinu hu-nya mudhafun ilaih fi mahali jarin, dan seterusnya ya, sama hampir mirip sama.
Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena ini sudah sore. Ya. Dan nanti pada video selanjutnya insyaallah kita akan irab semuanya ini ya. Ya. Kita irab lagi semuanya. Ya, dan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wallahu bisawab. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.